jangan lupa like dan subscribe. Yang kita hormati bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa, yang kami hormati Kepala Seksi Dinas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa, teman-teman para pengurus dan anggota APRI Kabupaten Goa yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini atas limpahan rahmat dan perkenannya kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka kegiatan penyusunan program kerja APRI tahun 2023. Salam dan taslim semua kesenangan pasti tercurah kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kehadiran kita semua, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian sebagai laporan kepada Bapak Kepala Kantor bahwa sebenarnya kegiatan penyusunan program kerja APRI ini sedianya dilaksanakan pada awal tahun bulan Januari yang lalu. Tetapi berhubung beberapa kegiatan yang mendesak sehingga kegiatan penyusunan program kerja ini tertunda ke bulan Februari. Kita berharap bahwa sebentar penyusunan program kerja ini akan menyempurnakan program kerja kita tahun yang lalu. Saya kira sebagai pengantar, kemudian mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cara selanjutnya pengarahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Saya hormati Bapak Kepala Seksi Dinas Islam, Pak Ketua APRI Cabang Kabupaten Goa, teman-teman para penghulu yang terlibat kepala yang juga dapat jabatan tugas tambahan sebagai kepala KUA yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bersilaturahim dalam rangka menyongsong tahun 2023 ini dengan rencana APRI untuk merumuskan program. Selamat datang Pak Kasubag. Yang pertama bahwa kemarin baru kita selesai mengikuti Rakernas. Saya kira teman-teman para kepala KUA yang sempat ikut, itu banyak hal informasi yang kita peroleh sebagai bahan untuk menyusun program di APRI ini, saya kira karena APRI ini adalah organisasi profesi
yang saya kira tujuannya tidak akan lari atau keluar daripada pengembangan kualitas kepenguluan, baik secara individu masing-masing kita sebagai penghulu maupun peningkatan kualitas layanan. Jadi itu yang menjadi poin yang penting yang disampaikan oleh mulai Pak Menteri, kemudian Dirjen Bimas Islam, terus Pak Sekjen, sampai pada akhirnya bahwa peningkatan SDM dalam memberikan pelayanan itu mutlak adanya. Oleh karena itu saya kira momen untuk APRI ini sangat penting. Saya kira memang kita bisa mengacu di situ. Ya. Karena kita sebenarnya tidak terlalu sulit, karena namanya profesi itu kan jelas. Kita profesi kepenguluan tentu hal-hal yang terkait dengan peningkatan kompetensi diri, kemudian peningkatan kualitas layanan. Nah itu saya kira yang terutama. Oleh karena itu program-program yang direncanakan untuk ke depan saya kira berkisar di situ. Ya, bagaimana caranya kita meningkatkan. Di beberapa kesempatan yang lalu-lalu saya sebenarnya sudah sampaikan bahwa dalam kita melayani memang kita butuh juga kesiapan, yaitu kesiapan secara SDM kita, karena kita ini adalah penghulu. Ya, penghulu itu kalau istilahnya ya imamul ummah. Ya. Jadi imamul ummah. Ya, kita ini imam, kita ini ulama sebenarnya di tingkat kecamatan, di wilayah kita masing-masing. Oleh karena itu kita mau tidak mau pasti kita menjadi tempat bertanya di masyarakat. Kita menjadi opinion leader. Kita menjadi pemuka pendapat yang mungkin saja di dalam keseharian kita ya, mungkin banyak hal yang dikeluhkan atau yang dipertanyakan oleh masyarakat bisa saja tidak menutup kemungkinan di luar dari apa yang sebenarnya menjadi tugas dan fungsi kita. Nah, oleh karena itu makanya Pak Menteri juga sampaikan kemarin bahwa aparat Kementerian Agama itu juga mutlak untuk mendukung segala kegiatan-kegiatan yang terkait dengan stakeholder lintas sektor yang pada hakikatnya mendukung tugas dan fungsi kita. Saya kira bisa dipahami bahwa ya kita diharapkan terbuka untuk mendukung program-program yang dilaksanakan oleh lintas sektor atau stakeholder yang ada, yang pada hakikatnya itu juga memang mendukung kegiatan kita. Ya, saya kira selama ini itu sebenarnya sudah jalan, tinggal mungkin lagi dipertajam. Misalnya kita terkait dengan mungkin instansi terkait ya, lintas sektor. Ya, saya kira teman-teman sekalian sudah ahli di situ dan sudah berpengalaman. Pertama misalnya ketika kita melakukan bimbingan perkawinan, ya saya lihat di semua melibatkan misalnya puskesmas, kemudian dari KB. Karena kenapa? Ya itu pada hakikatnya mendukung program kita. Termasuk salah satu contoh yang kita rapat tentang STQ, saya kira itu ya, walaupun memang itu leading sektor secara ya mungkin anggaran atau apa itu di pemerintah daerah, tetapi karena itu juga mendukung kegiatan kita, maka kita berkolaborasi. Oleh karena itu saya harapkan ini sekalian, ini saya ingat bahwa teman-teman kepala kawan tadi dan mungkin nanti disampaikan kepada teman kita yang lain, penghulu dan penyuluh, untuk bagaimana bisa mensukseskan pelaksanaan STQ ini dengan kolaborasi tadi dengan pemerintah kecamatan. Nah, berbicara tentang program kerja, saya kira kalau kita mau enak ya, kadang kita kalau memikirkan merancang mau membuat program, biasa ya
semangat kita biasa melupakan hal-hal yang lain, sehingga biasanya itu daftar keinginan banyak tanpa kita memikirkan mampu tidak kita laksanakan, baik dari segi mungkin anggaran maupun juga terutama dari segi waktu. Ya, karena kita harus juga memperhitungkan waktu. Kenapa? Waktu kita di hidup atau hidup dalam sehari itu kan tidak semuanya untuk itu terbagi-bagi. Ya, ada waktu untuk tidur kan, ada waktu untuk melakukan yang lain, mengurus yang lain. Ya, ini artinya di lingkungan kerja kita saja itu banyak hal yang kita harus penuhi. Makanya dalam menyusun program ya pertimbangkan itu. Kemudian jadi istilahnya biasa kalau yang di istilah manajemen program itu ya yang pertama ya kita harus memiliki kapabilitas. Itu tadi mampu tidak kita laksanakan, capable. Ya, kita mampu tidak laksanakan dengan program itu ya, dengan diri kita, dengan kemampuan untuk melibatkan yang lain. Kemudian yang kedua visibilitas, ya itu tadi waktu visible. Apakah kita punya waktu untuk melaksanakan itu? Ya. Oleh karena itu makanya saya sering katakan kepada teman-teman yang kelompok-kelompok kerja yang sifatnya profesi itu ya itu tadi, kalau saya bagaimana dua hal yang sangat penting, kemampuan untuk kita kembangkan kompetensi untuk SDM kita, kemudian yang kedua untuk tentu kemampuan kita untuk melayani untuk diri kita, kemudian untuk yang lain. Ya. Artinya kalau kita bisa membekali diri, membenahi diri secara baik secara ilmu, secara pengalaman dan sebagainya, maka insya Allah juga otomatis juga kita percaya diri untuk melayani orang. Yang biasa terjadi ya masih ada mungkin karena kita tidak percaya diri sehingga ya mungkin tidak berani tampil, tidak berani berinisiatif misalnya. Nah itu yang memang salah satu juga kendala. Oleh karena itu kalau bisa ke depan program-program itu mengarah ke sana kalau menurut saya. Ya, supaya kita bisa percaya diri untuk tampil melayani sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai penghulu. Kemudian yang kedua ya tentu ya hal-hal lain. Tapi kalau kemampuan atau kompetensi diri kita sudah memadai, insya Allah kita juga akan percaya diri berhadapan dengan siapa saja. Ya, kita bisa percaya diri dengan berhadapan siapa saja. Ya, mungkin juga teman-teman ada yang berkiprah di samping dia sebagai penghulu atau pelaku, mungkin ada juga kiprah-kiprah lainnya ya. Mungkin ada juga yang bisnis atau apa ya, itu kan ada sebenarnya tambahan itu, tetapi bagaimana caranya itu dibawa ke bagaimana mendukung kita punya program. Ya, mungkin ada yang berhasil bisnisnya, ya tarik sedikit masuk ke iya, supaya bisa menjadi nanti program pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan anggota. Ya, jadi mungkin nanti ini teman-teman diidentifikasi Pak Ketua. Mungkin siapa bidang ada misalnya potensi-potensi yang dimiliki, itu kalau kita olah menjadi sebuah kekuatan, maka itu bisa juga ke teman-teman yang lain. Iya, kan banyak. Ya, mungkin ada yang punya perkebunan atau apa ya. Bagaimana caranya diolah itu sebagai bisa menjadi ya macam-macam lah. Ya, itu selesai. Jadi supaya kita tidak monoton dan tidak bosan, tidak jenuh. Karena biasa kalau kita monoton, kita jenuh. Biasa tidak semangat karena tidak ada. Nah, oleh karena itu ya sering-sering juga cari penyemangat. Ya, tapi penyemangat itu kan banyak macamnya. Kenapa Rekun ketawa? Jadi penyemangat itu dalam rangka mendukung tugas dan fungsi kita. Jadi penyemangat itu banyak hal. Ya, jadi penyemangat juga bisa kita bentuk kalau ada tadi mungkin kegiatan lain.
mungkin ada kegiatan aktivitas masyarakat atau semua, jadi tidak menuntut, itu bervariasi kita tentu. Makanya teman-teman kepala penduduk ya jangan menutup diri, jadi harus misalnya membuatlah kegiatan-kegiatan. Kemudian yang berikut ini ada beberapa yang saya catat terkait yang disampaikan Pak Menteri, hindari apa namanya perilaku yang gratifikasi korup dan lain-lain. Ini terkait dengan negara kita misalnya. Jadi sebenarnya itu bukan hanya pegawai yang bisa korup. Semua yang namanya pegawai, yang namanya ASN itu potensi untuk korup, gratifikasi itu sangat rentan, sangat tinggi. Oleh karena itu menjadi poin. Kemudian yang kedua, respon terhadap kejadian-kejadian yang ada di masyarakat kita, di wilayah kita. Beberapa kali berpantauan penduduk itu diharapkan cepat respon. Cepat respon terhadap kejadian. Oleh karena itu ke depan saya kira, alhamdulillah saya berterima kasih kepada teman-teman semua sudah memfasilitasi juga baik teman-teman penduduk, orang memfasilitasi dan tentunya MUI. Nah ini dengan adanya kemarin yang muncul paham-paham itu ya itu saya kira ini benar bisa kita. Jadi mungkin misalnya masuk dan sembunyi itu ya kalau perlu kita datangi, ya lihat apa yang ada di sana, nah supaya bisa kita cepat respon terhadap ya ini ada intens memantau masalah-masalah di masyarakat. Kemudian yang berikut memastikan program prioritas berjalan. Ya program prioritas yang Kementerian Agama saya kira itu yang kemarin 7 ini masih di. Cuma tahun ini kalau yang lalu itu tahun toleransi, maka tahun ini dijadikan sebagai tahun kerukunan. Jadi tentu toleransi yang lalu, sekarang ini tahun kerukunan. Kenapa tahun kerukunan? Jadi mungkin secara sepintas sudah sama sih. Tetapi ini beda penekanannya. Ya kalau kemarin tahun toleransi bagaimana bisa sikap intoleran yang dengan moderasi beragama. Sekarang moderasi beragama nanti arahnya lagi kepada bagaimana kita bisa kerukunan. Kenapa? Karena tahun 2023 lalu memasuki tahun 2024 itu tahun politik. Jadi harus masyarakat dirukunkan pada kerukunan. Karena itu poinnya kita masuk ke politik. Kemudian yang berikut politik yang memanfaatkan rumah-rumah ibadah, rumah-rumah ibadah sebagai sarana untuk berpolitik. Ya, jadi kita semua saya kira kalau bisa mengawasi hal itu. Saya kira itu ini dia menjadi poin penting, baik yang disampaikan oleh Pak Menteri maupun yang kita lihat selama ini alami. Maka seluruh program yang kita akan susun saya kira bisa merespon ini, jadi mengakomodir apa-apa yang menjadi program pemerintah atau program Kementerian Agama untuk tahun 2023. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.